Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjelaskan dasar-dasar teori yang berkaitan dengan praktikum modul 2 yang berjudul analisa rangkaian. Praktikum modul 2 memiliki tujuan yang pertama adalah untuk memahami konsep analisa rangkaian dari suatu rangkaian yang terdiri dari sekumpulan tahanan seri dan paralel. Tujuan yang kedua, untuk mempelajari hubungan arus dan tegangan pada rangkaian seri dan paralel. Tujuan yang ketiga adalah untuk memahami konsep transformasi Y delta beserta persamaannya. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana analisis pada rangkaian tahanan yang terhubung secara seri. Dari gambar 26, terlihat bahwa ada suatu sumber tegangan V yang menyuplai 3 tahanan R1, R2, dan R3 yang ketiga tahanan tersebut terhubung secara seri. Karena terhubung secara seri, maka arus yang mengalir di R1 sama dengan arus yang mengalir di R2 dan sama dengan arus yang mengalir di R3. Namun, jika kita meninjau dari sisi tegangan, maka berlaku aturan yang disebut aturan pembagian tegangan, yang berbunyi, jika sejumlah N tahanan dirangkai secara seri dihubungkan dengan sumber tegangan E, maka besarnya tegangan di antara ujung-ujung salah satu tahannya, Rn, sama dengan tegangan antara rasio tahanan Rn terhadap semua jumlah tahanan yang di seri tersebut dengan tegangan sumbernya, E. Jadi dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut. Sebagai contoh, apabila kita ingin menghitung nilai tegangan di R3, maka VR3 sama dengan R3 dibagi dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dikalikan dengan V. Sehingga tegangan secara keseluruhan adalah VAD sama dengan VAB ditambah VBC ditambah VCD. Rumus 9 ini adalah kita turunkan dari hukum yang sudah dipelajari pada modul 1, yaitu hukum 2 Kirchhoff yang membahas mengenai tegangan. Apabila dihubungkan dengan hukum Ohm, maka tegangan di setiap resistor adalah sebagai berikut. VAB atau tegangan di antara titik A dan B, karena antara titik A dan B terdapat resistor R1, maka VAB sama dengan I dikalikan dengan R1. Kemudian VBC yang di antara titik B dan C terdapat R2, maka besar VBC sama dengan I dikalikan dengan R2. Begitu juga dengan R3, karena VCD itu dilewati oleh hambatan R3, maka besar VCD sama dengan I dikalikan dengan R3. Dimana di sini karena terhubung seri, maka nilai arusnya adalah sama. Yang selanjutnya, apabila resistor-resistor atau tahanan itu dihubungkan secara paralel, maka berkebalikan dari yang seri. Kalau yang seri itu nilai arusnya yang sama dan tegangannya yang terbagi, kalau terhubung secara paralel, maka nilai tegangannya yang sama, tapi nilai arusnya yang terbagi. Nah, ini sesuai dengan yang sudah dipelajari di modul 1 juga, yaitu di hukum 1 Kirchhoff atau hukum Kirchhoff yang membahas mengenai arus, di mana arus I1 ini akan terbagi melalui noda ini ke I2 dan I3. Nah, aturan pembagian arus ini bisa kita rumuskan sebagai berikut, di mana IRN atau arus di resistor yang ingin kita tinjau itu sama dengan 1 per nilai resistor yang akan kita tinjau dibagi dengan 1 per resistor-resistor yang terhubung secara paralel dikalikan dengan I totalnya, di mana di sini I totalnya adalah I1. Nah, ini rumus 13 itu apabila kita mau menghitungnya melalui resistor atau nilai hambatannya. Namun, pembagian arus itu juga dapat kita hitung apabila yang diketahui adalah nilai konduktansinya atau nilai G-nya. Nah, apabila diketahui nilai G-nya, G itu adalah 1 per R.
maka IRN sama dengan G dari yang mau kita tinjau dibagi dengan konduktansi dari resistor-resistor yang lain, dikalikan dengan I totalnya. Nah, secara keseluruhan didapatkan I1 sama dengan I2 ditambah dengan I3. Nah, rumus 15 ini juga sudah kita pelajari di modul 1 mengenai hukum 1 Kirchhoff. Kemudian apabila dihubungkan dengan hukum Ohm, maka besarnya arus listrik di setiap resistor adalah sebagai berikut, yaitu I2 sama dengan V per R2 dan I3 sama dengan V per R3, di mana nilai V-nya ini adalah sama, karena kedua resistor tersebut dihubungkan secara paralel. Beberapa resistor, selain dapat terhubung secara seri dan paralel, dapat juga terhubung secara delta dan Y. Dari gambar 28, kita dapat lihat bahwa rangkaian delta adalah rangkaian di mana setiap ujung-ujung terminal resistor terhubung satu dengan lainnya, membentuk suatu rangkaian tertutup. Sedangkan untuk di rangkaian Y, ini terlihat dari gambar 29 bahwa salah satu ujung dari setiap resistor itu terhubung ke dalam satu node yang sama. Rangkaian yang terangkai secara delta dapat ditransformasikan ke rangkaian Y, begitu juga sebaliknya. Misalnya, apabila kita ingin mengubah rangkaian delta yang diketahui adalah ada R1, R2, dan R3, kita ingin mengubahnya menjadi rangkaian Y yang ekivalen, maka kita harus menghitung nilai RA, RB, dan RC-nya. Nah, ini dapat kita gunakan rumus 18, di mana misalnya RA sama dengan R1 dikali R2 dibagi dengan R1 ditambah R2 ditambah R3, begitu pula untuk RB dan RC dengan resistor yang sebanding. Sedangkan untuk transformasi dari Y ke delta, maka yang diketahui adalah RA, RB, dan RC-nya, dan kita harus menghitung nilai R1, R2, dan R3 yang sebanding. Di sini dapat dilihat bahwa R1 sama dengan RA kali RB, ditambah RA kali RC, ditambah RB kali RC dibagi dengan RB. Nah, di sini dapat kita lihat kalau kita mau menghitung R1, maka penyebutnya adalah RB. Nah, jadi apabila kita mau menghitung R1, maka penyebutnya adalah RB. Nah, sedangkan untuk kita menghitung R2, penyebutnya adalah RC, dan untuk menghitung R3, penyebutnya adalah RA. Jadi yang bersesuaian. Nah, demikianlah dasar-dasar teori yang dapat saya sampaikan untuk modul 2 ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa dimengerti dan selamat menjalankan praktikum. Pada praktikum ini, kita akan melakukan percobaan analisa rangkaian dengan menggunakan aplikasi multisim. Oke, kita akan langsung ke rangkaian. Pada percobaan ini, terdapat dua rangkaian, yaitu rangkaian dengan hambatan kompleks dan rangkaian dengan hambatan yang telah disederhanakan. Kita akan ke aplikasi multisim. Nah, untuk percobaan ini, hambatan R1 bernilai 100 ohm, hambatan R2 yaitu 220 ohm, R3 330 ohm, R4 100 ohm, R5 220 ohm, R6 330 ohm, dengan sumber DC 5 volt dan multimeter diatur ke ampere. Oke, kita run. Nah, nilai yang didapatkan yaitu 47,906 mA. Pada percobaan analisa rangkaian, akan membuktikan apakah arus yang mengalir pada rangkaian kompleks akan sama dengan arus yang mengalir pada rangkaian yang telah disederhanakan. Pada rangkaian ini, R1, R3, dan R5 merupakan rangkaian delta, karena kaki hambatan saling terhubung satu dengan yang lainnya. Nah, jadi kita akan mentransformasikan rangkaian delta ke rangkaian Y dengan
menggunakan rumus ini. Untuk mencari RA, kita menggunakan rumus R1 dikali R5 per R1 tambah R5 tambah R3. Begitupun untuk mencari nilai RB dan RC. Setelah nilai RA, RB, RC diketahui, maka rangkaian akan berubah menjadi seperti ini. Nah, RB akan diseri dengan R2 dan RC akan diseri dengan R4. Kita akan untuk mencari rangkaian seri pertama, kita menjumlahkan RB dan R2. Untuk mencari rangkaian seri kedua, kita menjumlahkan RC dengan R4. Setelah nilai rangkaian seri pertama dan rangkaian seri kedua didapatkan, maka kita akan memparalelkannya, yaitu RS1 dikali RS2 per RS1 ditambah RS2. Nah, setelah rangkaian paralel diperoleh nilainya, kita akan menserikan, yaitu R paralel ditambahkan dengan RA. Setelah rangkaian seri diketahui nilainya, maka rangkaian akan berubah seperti ini, lebih sederhana. Nah, ini merupakan paralel, maka R totalnya kita masukkan rumus paralel, yaitu RS dikali R6 per RS tambah R6. Hambatan pengganti didapatkan nilai 104,3 ohm. Oke, kita akan merangkainya. Pertama, kita akan ambil DC power. Oke, habis itu ground. Lalu satu buah resistor. Nah, resistor kita akan mencari 100. Nah, 104 tidak ada, kita akan menggunakan 105. Oke. Lalu kita ambil multimeter. Sumbernya kita ganti ke 5 volt. Oke, nah setelah itu gitaran. Multimeter yang kedua kita atur ke ampere dan DC. Nah, didapatkan nilai di rangkaian pertama dan nilai di rangkaian kedua arusnya hampir sama. Hal ini membuktikan bahwa rangkaian yang disederhanakan tidak memengaruhi besaran listriknya, di mana pada praktikum ini besaran listriknya yaitu arus. Oke. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.